Selamat siang, sahabat Bawaslu semua. Jumpa lagi dalam studi Stand Up Demokrasi. Kali ini kita akan berbicara soal pemilu, pilkada, pemilu. Ini yang kemudian kita selalu akan bicarakan. Baik, sahabat Bawaslu semua, bahwa kita sudah tahu semua yang namanya pemilu dan pilkada itu akan kita lakukan secara serentak nanti di tahun 2024. Yang menjadi persoalan sekarang adalah bahwa ini berarti masih jauh, begitu ya, masih jauh pemilunya. Nah, perlu saya sampaikan di sini, sahabat Bawaslu semua, bahwa walaupun pemilu itu sudah masih 3 tahun lagi, tetapi karena kita punya kepentingan ya, supaya pemilu itu bisa berjalan dengan baik begitu, supaya pemilu bisa berkualitas begitu, maka hari-hari ini ya kita harus berupaya semaksimal mungkin bagian dari bagian dari ikhtiar Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran untuk kemudian ya bagaimana kita mempersiapkan pemilu yang serentak itu, yang 2004 itu, untuk kemudian bisa berjalan lebih efektif, lebih baik. Oleh sebab itu, ikhtiar kami Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran, kami menginginkan, kami melakukan berbagai upaya atau kegiatan yang intinya, yang mananya, yang tujuannya adalah untuk bekerja sama dengan semua stakeholder dan kemudian untuk melakukan pembinaan atau pengetahuan ya, keterampilan kepada semua pihak untuk kemudian ikut serta ya bersama-sama dalam proses pengawasan pemilu. Provinsi Jawa Tengah dan dengan kaitannya dengan itu ya beserta jajaran itu kemudian menyelenggarakan berbagai kegiatan kaitannya dengan desa pengawasan, kaitannya dengan desa anti money politik, kaitannya dengan pelatihan kegiatan permohonan sengketa, kaitannya dengan SKPP, sekolah kader pengawasan dan segala macam. Kepentingannya apa Bapak Ibu sekalian, sahabat Bawaslu semua, kita bisa membawa menyelenggarakan ya pelaksanaan pemilu 2024 yang bersamaan dengan pilkada itu nanti, di mana tahapannya itu kemudian dilakukan secara bersama-sama atau berhimpitan, itu kemudian menjadi lebih baik dan lebih efektif. Ada satu ukuran Bapak Ibu sekalian ya, ukuran bagaimana pemilu itu lebih baik adalah apabila salah satu indikasinya ini, apabila pelaksanaan pemilu itu tidak banyak diwarnai oleh penanganan pelanggaran. Nah, yang jadi persoalan adalah masyarakat di kita adalah apa sih penanganan pelanggaran itu dan apa sih pelanggaran pemilu itu, itulah yang kemudian hari-hari ini terus kita sosialisasikan, terus kita berikan dengan tujuan kalau sudah tahu tindakan-tindakan seperti itu bagian dari pelanggaran, maka itulah yang kemudian harus dihindari. Saya kira itu sahabat Bawaslu semua, dan terakhir perlu saya sampaikan bahwa kita, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya tidak bisa berjalan sendiri. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya itu membutuhkan peran serta, peran aktif dari semua stakeholder yang ada. Sehingga apa? Pelaksanaan pemilu dan pilkada dan pemilu nanti di 2024 itu saling simultan dan kemudian pada akhirnya kita akan mendapatkan pemimpin kita terpilih secara berkualitas. Saya kira itu semangat dan kemudian jangan lupa kita terus jangan kendor dalam menjaga kesehatan kita, dan hari ini kita masih menghadapi pandemi COVID 2019 dan kemudian kita tetap semangat untuk menjaga diri supaya kesehatan kita dalam menghadapi pemilu 2024 kemudian bisa terjaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.